Halo anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita bersama keluarga masih dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersama program SBOTB Selalu Mengerti, belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Yosef Wiono. Saya mengajar di SDN Percobaan Surabaya. Selain itu, saya juga mengajar di SMPN 24 Surabaya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini Pak Yosef atau Pak Wi akan mengajarkan pelajaran agama Katolik kelas 5 dengan tema terlibat dalam hidup menggereja. Apa anak-anak? Terlibat dalam hidup menggereja. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, materi ini sangat penting karena itu wajib dipelajari, dipahami, dimengerti. Mengapa? Karena terlibat dalam hidup menggereja merupakan pilar pelayanan gerejani atau yang sering disebut panca tugas gereja. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, karena ini amat penting, mari kita mohon bantuan Roh Allah lewat doa supaya pelajaran ini berguna, bermanfaat dan bisa kita wartakan kepada semua orang. Karena itu anak-anak, mari kita sekarang mengambil sikap doa dengan berdiri, dengan tangan dilipat. Kemudian kita memasuki suasana doa dengan menciptakan keheningan sambil menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari anak-anak kita nyanyikan dengan penuh penghayatan dan penjiwaan hari ini. Hari ini kurasa bahagia berhubung bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kesahabatku, kesaudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kesahabatku, kesaudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan dan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar untuk memahami hidup menggereja. Ajarilah kami, ya Bapa, melalui guru, teman-teman,
serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dapat dan dekat untuk memuliakan Allah. Semua ini ya Tuhan kami mohon demi Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu mari kita melihat dan belajar cara hidup seorang Katolik di mana ia tinggal. Seorang Katolik pasti mengenal yang namanya lingkungan. Dan juga seorang Katolik pasti mengenal ia tinggal di wilayah teritorial di dalam pemerintahan tingkat kecil yaitu RT. Maka seorang Katolik akan bisa menjawab siapa ketua lingkungan, siapa ketua stasinya, dan termasuk romo paroki. Demikian juga seorang Katolik pasti akan mengenal siapa ketua RT, RT berapa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam layar televisi diperlihatkan ilustrasi atau gambaran sederhana tentang susunan pengurus paroki atau lingkungan. Ini kita ambil salah satu lingkungan atau paroki di sini ya, Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Pasti ada ketua, kita ambil lingkungan saja, ketua lingkungan, sekretaris lingkungan, bendahara lingkungan, dan juga ada tim kerja. Tim kerja itu meliputi yaitu ibadah, ada koordinatornya yang sering disebut liturgi. Juga ada tim yaitu pewartaan, ada tim paguyuban, ada tim kemasyarakatan yang di dalamnya adalah pelayanan dan kesaksian. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, susunan pengurus antara lingkungan yang satu dengan yang lain tentu berbeda karena sesuai dengan kebutuhan lingkungan masing-masing. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi Pak Yosef akan kembali mengajak untuk mendalami materi lebih dalam. Karena itu anak-anak jangan kemana-mana loh ya, tetap bersama Pak Yosef, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anakku yang dikasihi Tuhan, masih bersama Pak Yosef, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita belajar dari pengalaman hidup seorang Katolik, maka kita bisa merumuskan apa hidup menggereja. Hidup menggereja berarti kita memberikan diri atau menyerahkan diri sepenuh hati sebagai umat Allah untuk meneladani hidup khas jemaat perdana. Anak-anak di sini saya perlihatkan ilustrasi kehidupan jemaat perdana yang memiliki ciri khas, khas yang bagaimana? Khas yang menarik, karena di dalamnya ada kebersamaan, saling mendoakan, dan juga saling berbagi. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, coba sekarang kita lihat kekhasan atau kebiasaan jemaat perdana adalah selalu beribadah, berhimpun, memakan atau memecah-mecah roti sambil memuji Tuhan. Yang berikutnya adalah kebiasaan jemaat perdana selalu bersekutu atau persaudaraan. Seringkali mereka berkumpul di dalam sehati atau sejiwa. Juga kebiasaan jemaat perdana yaitu tentang pewartaan kabar gembira. Ia mengajarkan tentang iman, sehingga iman saling menguatkan atau kokoh. Di balik itu anak-anak, dalam kehidupan jemaat masih ada memiliki kekhasan, yaitu tentang pelayanan. Ia saling berbagi, saling membantu, maka apa yang menjadi miliknya bisa dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah kehidupan jemaat perdana, yaitu tentang kesaksian.
Jemaat perdana berani untuk membuktikan menjadi saksi akan Sang Juru Selamat, maka ia selalu menunjukkan dirinya untuk hidup benar dan jujur. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita melihat untuk menggereja itu bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja. Menjadi orang Katolik tidak hanya berhenti pada ibadah dan berdoa saja, tetapi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Iman mesti diungkapkan dalam doa, namun juga harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Apa artinya doa, anak-anak, tanpa berbuat baik? Demikian juga perbuatan baik, apa artinya ia tidak mau berdoa? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup menggereja sebenarnya ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ungkapan iman yang sering kita sebut internal gereja. Internal gereja ini meliputi liturgi, kerikma, dan komunio, atau yang sering kita sebut ibadah, pewartaan, dan ungkapan iman atau persaudaraan. Ini adalah internal gereja. Yang berikutnya adalah eksternal. Eksternal adalah perwujudan iman. Ini ada di dalam bidang yaitu pelayanan dan kesaksian yang disebut wujud iman atau eksternal gereja. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menjual harta miliknya dan membagikan kepada semua orang yang sesuai dengan kebutuhannya. Dampaknya mereka disukai banyak orang karena memang mereka selalu memiliki hidup khas untuk membahagiakan orang lain. Kelima aspek inilah anak-anak yang dikenal dengan gereja Katolik sebagai panca tugas gereja, atau yang disebut panca tugas gereja, yang sesungguhnya ini merupakan suatu pilar atau bentuk ungkapan iman dan perwujudan, juga disebut yaitu eksternal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Katolik atau umat Katolik adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu kita harus berani menjadi orang Katolik Indonesia. Tidak hanya sekedar menjadi orang Katolik yang di Indonesia atau tinggal di Indonesia. Kedua hal ini memang berbeda. Tetapi menjadi orang Katolik Indonesia berarti bahwa kita harus sungguh-sungguh 100% Katolik dan 100% Indonesia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berarti kita diajak terlibat membangun bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, tanah air tercinta. Bukan sebagai orang Katolik hanya menonton karena ia merasa tinggal di Indonesia atau hidup sebentar di Indonesia. Kita hidup selamanya di Indonesia. Maka peran serta kita sebagai orang Katolik mesti mau melibatkan diri dalam membangun bangsa Indonesia, dan ini merupakan bentuk pelayanan dan kesaksian kita sebagai umat beriman yang menyintai Yesus Kristus. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita mau melihat dalam kehidupan menggereja menurut pandangan iman Kristiani. Kehidupan gereja perdana atau awal mula atau jemaat purba ini merupakan cikal bakal dari 5 tugas gereja, dan ini anak-anak dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 47 sampai 41 sampai 47. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah tugas liturgi, artinya ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa.
Ini merupakan suatu tugas pokok sebagai iman, nabi, dan gereja. Maka ini sampai sekarang tetap menjadi kehidupan, yaitu melalui Ekaristi. Dalam kehidupan menggereja, beribadat menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Anak-anakku yang terkasih, hal ini dinyatakan dalam doa, simbol, lambang, dan kebersamaan. Contoh-contoh inilah Bapak, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita harus berani menjadi putra altar, harus berani memimpin doa, menjadi lektor, pemazmur, organis, dan mungkin juga memimpin ibadat di dalam doa di sekitar kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi Pak Yosef akan kembali mengajak anak-anak untuk mendalami materi yang lebih dalam lagi. Kita masih bersama dalam program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anakku yang dikasihi Tuhan, masih kembali bersama Pak Yosef, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan kebiasaan jemaat perdana sesuai dengan sabda Tuhan, yaitu Kisah 2:41 sampai 47. Yang pertama tadi tentang liturgi, yang berikutnya adalah tugas atau kebiasaan jemaat perdana, yaitu tentang pewartaan, yang bahasa Yunaninya kerigma. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui karya ini kita diharapkan dapat membantu untuk mendalami atau mewartakan sabda Tuhan atau firman Tuhan, sehingga iman saudara kita, umat kita, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan Injil. Ya, mengusahakan dan mengenal semakin mendalam iman saudara kita atau teman kita atau bahkan siapa yang ada di sekitar kita, sehingga iman saudara kita, teman kita menjadi kokoh. Anak-anakku, contoh dari pewartaan ini adalah pendalaman iman, berkatekise, persiapan baptis. Ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan juga sakramen imamat. Itulah anak-anak contoh konkret yang sampai sekarang oleh gereja diteruskan. Anak-anakku, nah tugas yang ketiga adalah persekutuan atau persaudaraan dalam hidup berkelompok kecil. Ini berarti kita dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Maka anak-anakku sebagai umat beriman, kita dipanggil dalam mempersatukan erat Allah Bapa sesama manusia melalui putranya Yesus Kristus. Melalui bidang ini kita dapat menjadi sarana sebenarnya pusat kehadiran Tuhan. Contoh dalam persaudaraan atau persekutuan adalah yang amat sederhana, anak-anak, kita dapat melakukan doa bersama dalam keluarga, doa bersama di lingkungan, doa secara bergiliran dari rumah ke rumah, mungkin juga misa syukur atau misa aurah, mungkin juga kita berdoa bersama di dalam kelompok kecil, mungkin kelompok misdinar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh menggereja yang keempat atau pelayanan yang keempat adalah tentang diakonia atau pelayanan. Pelayanan ini berarti kita ikut serta melaksanakan, yaitu cinta kasih atau melalui kegiatan amal kasih, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir. Nah, anak-anak, melalui bidang ini umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka masing-masing akan kesejahteraan sesama. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama atau juga kekompakan dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi,
keikhlasan hati untuk berbagi satu sama yang lain demi kepentingan seluruh umat. Dalam hal ini umat beriman kita dapat berbagi kasih, mungkin korban bencana. Ini wujud nyata dari iman dalam hidup menggereja. Mungkin juga sekarang kita dapat merasakan ada rumah sakit Katolik. Ini adalah wujud pelayanan dalam hal kesehatan. Ada sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pendidikan, sekolah Katolik. Ini karena gereja Katolik ikut ambil bagian dalam membangun bangsa Indonesia. Dan masih ada di gereja-gereja kita paroki, biasanya pengobatan orang sakit katarak, juga donor darah, dan masih banyak lagi contoh-contoh konkret bahwa gereja sampai sekarang mewujud nyatakan karena kehidupan jemaat perdana yang menarik, yaitu empati, simpati terhadap situasi saat ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal lagi sebenarnya yang perlu kita ketahui. Sebagai umat Katolik mesti mau mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mau mengungkapkan iman kita sehari-hari. Iman diungkapkan melalui doa. Iman juga mau bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Iman dan perbuatan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita memasuki di dalam kesimpulan. Bidang pewartaan atau kerigma bahasa Yunaninya yang dilakukan gereja sekarang ini melanjutkan pengajaran para rasul. Karena para rasul pada saat itu bertekun mengajarkan akan iman terhadap Yesus. Perayaan Ekaristia atau Misa adalah kelanjutan dari para murid memecahkan roti dan berdoa. Bidang pelayanan, persekutuan, ini karena kita bercermin bahwa gereja perdana selalu hidup rukun, kompak, sehati, sejiwa. Juga dalam kehidupan gereja saat ini selalu melakukan perbuatan yang namanya yaitu amal kasih. Maka selalu ia membantu, menyejahterakan, meningkatkan pengetahuan, dan juga masih banyak lagi yang diungkapkan dalam gereja saat ini. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadirkan Allah di tengah kehidupan manusia ini kita bisa lewat ikut ambil bagian menjadi pengurus lingkungan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tugas yang harus kita selesaikan. Ada 4 tugas, tapi pilih 3 saja jawaban yang bisa atau soal yang menarik. Tidak semuanya dikerjakan, tetapi 3 saja yang menarik. Yang pertama, jelaskan arti dari terlibat dalam hidup menggereja. Yang kedua, jelaskan bagaimana suasana kehidupan jemaat perdana. Yang ketiga, apa yang dapat Anda lakukan sebagai umat beriman di tengah masyarakat. Dan yang keempat, sebutkan kegiatan dalam hidup menggereja. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh rangkaian materi sudah selesai, maka mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan, kita adalah tubuh Kristus. Setiap anggota mempunyai tugas dan peran yang khas, yang tak tergantikan. Maka setiap anggota harus sungguh terlibat dalam semua segi kehidupan, yaitu persekutuan, liturgi, pewartaan, dan pelayanan, baik di lingkungan, stasi, maupun paroki. Dan semoga kita juga terlibat dalam kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan masyarakat, terutama yang miskin dan terlantar. Semua ini ya Tuhan, kami mohon demi Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Guru sebentar lagi akan undur diri.
tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Tetap bersama TV SBO, belajar dari rumah bersama guruku.